Seri kedua buku Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 43. Mendadak di istana pusat yang menjadi tempat tinggal raja, terdengar suara wanita menjerit-jerit. Para pengawal ini menyerbu masuk dan mereka terkejut melihat 4 orang wanita pelayan telah mati pula. Akan tetapi di ruangan tengah, tak jauh dari kamar raja sendiri, tampak selir raja ke-7 dengan pedang di tangan tengah melawan keroyokan 3 orang berpakaian hitam. Seorang wanita lain yang cantik dan biarpun jarang terlihat penjaga namun dapat diduga oleh mereka bahwa inilah kakak misan Choa Kim Bue yang kabarnya sakti, berdiri di sudut dengan sikap tenang menonton pertempuran. Ketika para penjaga hendak menyerbu dan membantu selir raja itu, menghadapi 3 orang penjahat, Lucian menggerakkan tangan mencegah mereka sambil berkata, "Jangan bantu." Para penjaga kaget dan heran, biarpun sudah dicegah mereka tetap maju dengan senjata di tangan. Karena Lucian bukan anggota istana, mereka menjadi ragu-ragu untuk mentaati pencegahannya, bahkan 2 orang penjaga sudah menerjang maju, untuk membantu. Namun, sekali tampak kelebatan sinar pedang seorang di antara 3 orang penjahat itu, 2 orang penjaga itu berteriak dan roboh mandi darah. "Tolol! Mundur dan jangan bantu aku," bentak Choa Kim Bue. Kini para penjaga itu terkejut dan cepat mundur. 3 orang lawan itu amat lihai dan kini selir raja yang berpengaruh itu sendiri melarang mereka, maka mereka hanya berdiri menonton dengan hati gelisah. Betapa mereka tidak akan gelisah menyaksikan kehebatan 3 orang tamu malam itu yang mainkan pedang mereka begitu ganas sehingga selir ke-7 itu sendiri terdesak hebat. "Xiao Moi, keluarkan ular," tiba-tiba Lucian berkata dan gerakan pedang Choa Kim Bue tiba-tiba berubah. Pedangnya berlenggak-lenggok gerakannya, kadang-kadang ujungnya berkelebat seperti ular mematuk. Inilah ilmu pedang Sin Choa Kiam Hoat yang mulai dipelajarinya dari Lucian. Memang Choa Kim Bue memiliki dasar yang kuat serta sudah menguasai gerakan ilmu silat tinggi, maka biarpun baru belajar beberapa bulan, pedangnya sudah amat berbahaya gerakannya. 3 orang lawannya itu terkejut dan mereka pun mengubah gerakan pedang, bahkan kini mereka mengurung dalam bentuk segitiga yang disebut Sim Seng Tin, barisan bintang hati. Bintang hati adalah 3 buah bintang yang kedudukannya di ujung segitiga. Karena Sin Choa Kiam Hoat itu gerakannya menyerang langsung ke depan dengan perubahan yang amat aneh dan sukar diduga, maka kini dikurung dengan terdesak. Setiap kali ujung pedangnya menyerang seorang lawan, yang 2 sudah menerjangnya, agaknya rela mengorbankan seorang kawan akan tetapi berhasil merobohkan yang dikeroyok. Tentu saja Kim Bue tidak mau mengadu nyawa sehingga serangannya selalu ia tarik kembali dan gagal. Ia menjadi sibuk sekali dan akhirnya kembali hanya menggerakkan pedangnya diputar cepat melindungi tubuhnya. "Xiao Moi, mundur," teriak Lucian sambil melompat maju. Sekali sambar, ia menarik dan melempar tubuh Kim Bue ke belakang, kemudian menyerbu dengan tangan kosong. 3 orang berpakaian hitam itu kaget sekali karena begitu tangan Lucian bergerak 3 batang jarum meluncur cepat menuju dada mereka. Namun dengan gerakan tangkas ketiganya berhasil menyampok jarum itu dengan pedang, dan pada saat itu mereka mencium bau harum dari jarum itu dan lebih semerbak lagi bau harum keluar dari rambut Lucian tercium hidung mereka. "To Xiao Kui!" Seorang di antara mereka berseru kaget. Memang nama besar To Xiao Kui pada waktu itu sudah amat terkenal di mana-mana setelah Lucian melakukan perbuatan-perbuatan menghebohkan di berbagai perkumpulan silat. Yang membuat ia terkenal, selain ilmu silatnya yang tinggi dan wataknya yang ganas, juga terutama sekali bau harum dari tubuhnya dan Siang Tok Ciam, jarum beracun harum, yang amat berbahaya. Maka sekali melihat jarum merah yang wangi serta bau harum dari tubuh wanita cantik ini, tahulah 3 penyerbu istana itu bahwa mereka berhadapan dengan To Xiao Kui. "To Xiao Kui, kau orang bengkau, mengapa mencampuri urusan kami?" bentak pula seorang di antara mereka sambil melintangkan pedang di depan dada. Aku mencampuri atau tidak, kalian peduli apa? Sekali menyebut nama julukanku, berarti harus mati. Tahukah kalian akan hal ini?" kata Lucian sambil tersenyum dingin. 3 orang itu menjadi marah. Mereka adalah patriot-patriot pengikut kerajaan Tang yang setia, maka biarpun menghadapi tokoh seperti To Xiao Kui, mereka tidak menjadi takut, bahkan kini berbareng mereka menerjang dengan gerakan pedang yang dahsyat. "Kau mengkhianati suamimu." Begitu ucapan itu keluar dari mulut seorang penyerbu, tiba-tiba orang ini menjerit dan roboh tak bernyawa lagi. Ternyata secepat kilat Lucian telah menggunakan ilmu totokan Im Yang Chi,
totokan Im yang ia pelajari dari kitab yang ia curi dari kuil Xiao Limpai. Hebat sekali gerakannya dan kini dua batang pedang telah menusuk, sebuah dari depan mengarah dada kirinya, sebuah lagi dari belakang membacok kepalanya. Diserang dari depan dan belakang ini, Lucian tiba-tiba menggenjot tubuhnya mencelat ke atas. Wutut! Singgi! Dua batang pedang itu meluncur lewat dari atas Lucian menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang panjang itu terurai dan menyambar, terpecah menjadi dua gumpal rambut hitam halus panjang yang secara tiba-tiba telah berhasil melibat leher kedua orang pengeroyoknya. Ketika Lucian meloncat ke belakang, kedua orang itu ikut terbanting dan dua kali tangan Lucian bergerak terdengar suara, plak, plak, dan robohlah dua orang itu. Pada punggung mereka tampak tanda jari-jari tangan yang berwarna merah. Tapak tangan yang membakar baju di punggung, menembus kulit dan terus hawa pukulannya yang penuh racun merusak isi dada membuat mereka tewas seketika. Hebat, Cici, Choa Kim Bue berseru girang sekali. Lucian hanya tersenyum dan menggeleng kepala. Cici, harap kau suka ajarkan pukulan-pukulan itu, mari kita pulang. Kata Lucian tenang saja. Choa Kim Bue memberi perintah kepada para pengawal untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan, lalu berkata, harap Cici suka pulang dulu dan mengasuh, saya harus memberi laporan kepada Baginda. Memang pada waktu itu, pengawal dalam dari Kaisar telah keluar, yaitu dua orang Taikam, orang Kebiri, yang mewakili junjungan mereka untuk memeriksa keributan di luar istana. Ketika Choa Kim Bue kembali ke kamar Lucian, ia memeluk gurunya ini dengan penuh kagum. Cici, kepandaianmu hebat sekali. Raja sendiri telah mendengar akan jasamu dan beliau memerintahkan saya memanggil Cici menghadap. Lucian mengerutkan kening. Aku tidak suka. Akan tetapi, Cici, sepak terjangmu tadi disaksikan banyak pengawal dan para Taikam tentu memberi laporan. Bukan aku yang membocorkan kehadiranmu di sini. Jangan khawatir, beliau hanya akan menyampaikan penghargaannya, dan akulah yang menanggung bahwa Cici takkan mendapat susah dan tetap akan bebas. Pula, wanita itu tertawa genit. Bukan hanya raja yang kagum kepadamu, Cici. Juga di sana akan hadir semua pangeran dan panglima muda, bukankah ini kesempatan baik untuk, belajar kenal dengan mereka? Lucian tersenyum dan mengerling genit. Tentu hanya pangeran-pangeran dan panglima-panglima pucat dan panglima-panglima bopeng, cacat. Hai, siapa bilang? Masa saya berani berdusta? Cici, lihat saja. Ada Pangeran Kang yang tampan seperti gadis cantik berpakaian pria, ada pula Pangeran Liang yang gagah perkasa, bertubuh seperti seekor harimau jantan. Dua orang pangeran ini termasuk pangeran-pangeran yang sukar didekati, saya sendiri tidak pernah berhasil. Barangkali Cici. Kalau kau saja mereka tolak, apalagi aku yang lebih tua. Lain lagi engkau dan aku, Cici. Kau lebih cantik, lebih menarik, pula kepandaianmu istimewa. Masih ada lagi beberapa orang panglima yang tampan dan ganteng, pendeknya Cici takkan kecewa, tinggal pilih. Sudahlah, kita tidur. Besok saja kita lihat, demikianlah, dua orang wanita yang menjadi hamba nafsu itu tidur mengaso. Pada keesokan harinya, Lucian diajak Choa Kim Bue menghadap raja dan benar saja, Lucian menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh raja, akan tetapi juga oleh para pangeran dan panglima yang merasa amat kagum. Dan benar pula seperti yang dikatakan Kim Bue, di situ hadir pangeran-pangeran yang amat tampan dan panglima-panglima yang amat gagah. Raja sendiri amat ramah menyambut Lucian. Raja kerajaan Houhan ini amat pandai dan cerdik. Ia maklum bahwa kerajaannya selalu dimusuhi pihak yang ingin meruntuhkannya, oleh karena ini ia perlu membaiki para tokoh pandai. Dengan ucapan manis ia menyatakan syukur dan terima kasihnya atas bantuan Lucian dan melihat kenyataan bahwa Lucian adalah kakak angkat selirnya yang ketujuh. Raja menganugerahkan gelar pelindung dalam istana kepada Lucian dan memberi kebebasan kepada Lucian untuk pergi kemana saja dalam istana tanpa izin lagi. Kehormatan besar yang hanya dimiliki permaisuri dan kepala pengawal. Kemudian ia memberi hadiah sutra-sutra halus dan perhiasan ketika Lucian diberi perkenan mengundurkan diri. Setelah kembali ke kamar sendiri, Kim Bue berseru girang. Wah, Raja suka kepadamu, Cici. Kalau kau mau, kau mau samakan aku denganmu. Selera kita berbeda, Kim Bue.
Siapa suka melayani laki-laki setengah tua yang jenggotnya kasar itu? Tidak, aku tidak mau. Kalau raja memaksa, aku akan minggat dari sini. Choa Kim Bue tertawa. Jangan khawatir, Cici. Saya dapat membujuk raja dan menyatakan bahwa kau sudah menjauhkan diri daripada pria. Beliau membutuhkan kepandaianmu, tentu tidak akan memaksa. Bagaimana pendapat Cici tentang para pangeran dan panglima muda? Hebat, kan? Lucian tersenyum, memainkan biji matanya. Hebat sih hebat, akan tetapi sebagai wanita, bagaimana aku dapat mendekati mereka? Kau sendiri bilang, mereka itu sukar didekati. Ih, siapa berani menolak Cici? Tadi pun kulihat mereka melirik-lirik ke arah Cici penuh kagum dan mengilar. Kalau memang Cici ada hasrat berkenalan, aku ada jalan untuk mempertemukan Cici dengan mereka. Selir ketujuh kaisar ini benar-benar pandai mengambil hati sehingga Lucian merasa gembira sekali. Setelah berjanji akan menurunkan ilmu pukulan tangan api merah kepada Kim Bue, Lucian lalu mengatakan tanpa malu-malu lagi bahwa di antara para muda yang hadir tadi, ia tertarik kepada dua orang pangeran dan seorang panglima muda. Hai hai hik. Siapa bilang selera kita tidak cocok? Kim Bue bersorak. Dan dua orang pangeran itu adalah Pangeran Kang yang kulit mukanya halus seperti wanita, dan Pangeran Liang yang gagah seperti harimau. Cocok, bukan? Dan panglima muda itu adalah seorang jejaka asli, usianya baru 20 tahun, kuat seperti seekor kuda jantan dan pandai mainkan golok. Ganteng, ya. Terutama sekali kumisnya yang tipis dan dagunya. Dengan lagak genit Kim Bue meramkan matanya dan menelan ludah. Cih! Genit benar engkau, Kim Bue. Bagaimana kau hendak atur agar aku dapat berkenalan dengan mereka? Mudah saja, mudah saja. Setelah Cici menjadi pelindung dalam istana ini, sudah sewajarnya Cici mengadakan makan-makan dalam pesta perkenalan. Aku akan mengundang mereka dalam pesta, siapa bilang mereka akan berani menolaknya? Malam hari itu, ditemani oleh Choa Kim Bue, Lucian tercapai hasrat hatinya, makan minum semeja dengan tiga orang muda yang ganteng tampan, Pangeran Kang, Pangeran Liang dan Panglima Muda Cubian. Ketiga orang muda ini tentu saja mereka tidak enak untuk menolak undangan Lucian yang kini dikenal sebagai Sianto Anio, Nyonya Besar Sian, pelindung istana yang memiliki kepandaian tinggi. Biarpun dengan malu-malu, mereka merasa girang juga dapat berkenalan dengan tokoh hebat ini dan bau semerbak harum dikala mereka makan bersama, membuat hati muda mereka berdebar-debar. Memang mereka semua maklum akan kegenitan selir ketujuh kaisar yang sudah lama menggoda mereka, akan tetapi mereka tidak berani melayani karena mereka adalah orang-orang gagah yang tidak melakukan perbuatan hina. Akan tetapi, kecantikan dan kesaktian Sianto Anio benar-benar mengguncangkan hati dan pertahanan mereka. Karena kini Lucian bebas mengunjungi bagian mana saja dalam lingkungan istana, akhirnya kedua orang Pangeran Kan dan Liang roboh dalam pelukannya, tidak kuat menahan goda dan bujuk rayunya. Orang-orang muda yang kurang pengalaman ini tentu saja mudah dipermainkan Lucian yang sewaktu-waktu di waktu malam dapat mengunjungi kamar mereka, dapat melakukan semua ini tanpa terlihat pengawal atau orang lain karena ia mempergunakan kepandaiannya yang tinggi. Akan tetapi dasar moralnya sudah bejat rusak, Lucian masih belum puas dengan hasil kemenangan-kemenangan ini. Sudah banyak ia berhasil menjadikan pangeran-pangeran dan panglima muda tunduk dan menjadi kekasihnya. Ia berpesta pora dengan pangeran-pangeran ganteng dan panglima-panglima gagah, namun satu hal membuat ia kecewa dan penasaran. Yaitu panglima muda Cubian yang sampai berbulan-bulan belum juga mau menyerah. Panglima muda ini benar-benar keras hati dan setiap kali Lucian datang, melayani wanita ini dengan sopan dan keras, tidak mau tunduk dan tak pernah menyatakan tanda-tanda runtuh di bawah sikap manis dan bujuk rayu. Malam itu, untuk kesekian kalinya Lucian yang merasa penasaran mendatangi kamar Panglima Muda Cubian. Pemuda ini tengah membaca kitab di dalam taman di luar kamarnya, di bawah penerangan lampu kehijauan. Ketika melihat bayangan berkelebat, Cubian cepat melompat berdiri dan siap karena pada masa itu memang tidak aneh kalau ada musuh datang di waktu tengah malam. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang datang adalah Lucian ia tersenyum dan berkata, "Ah, kiranya Sianto Anio yang datang. Silakan duduk." Lucian tersenyum manis dan duduk di atas bangku depan pemuda itu sambil berkata, "Cu Chiang Kun benar-benar rajin sekali, asyik mempelajari kitab apakah?" Cubian tersenyum dengan muka merah.
Ah, Toanio, sungguh malu kalau bicara tentang ilmu di depanmu. Aku terlalu bodoh untuk memahami isi kitab ini. Ilmu apakah yang berada dalam kitab? Ilmu Siakut Hoat, lemaskan tulang. Ah, Chiang Kun sudah begini lihai masih mempelajari Siakut Hoat? Chu Bian cepat berdiri dan menjura. Harap Toanio jangan mentertawakan aku yang masih bodoh. Lucian menutupi mulutnya menyembunyikan tawa. Para panglima di sini benar-benar pandai merendahkan diri. Chiang Kun, apakah kau menemui kesukaran dalam pelajaran Siakut Hoat? Benar, Toanio. Apakah sukarnya? Kurasa mudah saja mempelajari ilmu ini. Kalau Chiang Kun suka, boleh saja aku mengajarmu sampai berhasil. Sungguh? Ah, terima kasih, Toanio, terima kasih. Chiang Kun suka? Tentu saja saya suka, kalau tidak terlalu mengganggu Toanio. Ilmu Siakut Hoat berinti kepada pengguna hawa sakti dalam tubuh. Akan tetapi untuk mengetahui sampai di mana tingkat Chiang Kun, harap Chiang Kun memberi petunjuk sebentar. Mari kita main-main sebentar, Chiang Kun boleh saja menggunakan golokmu yang terkenal ampuh, dan akan kuperlihatkan betapa Siakut Hoat dapat melawannya. Mana saya berani? Tak usah dengan senjata, baik dengan tangan kosong saja. Akan tetapi harap Toanio jangan menertawai kebodohanku. Lucian berdiri dan tersenyum manis. Tangan kosong pun boleh. Nah, silakan, Chiang Kun. Karena mendapat janji akan diberi pelajaran ilmu Siakut Hoat yang amat ia inginkan, pemuda ini memenuhi permintaan Lucian, lalu menyimpan bukunya dan berdiri menghadapi Lucian. Akan tetapi karena ia merasa sungkan-sungkan, ia menjura dan memberi hormat. Harap Toanio maafkan kelancanganku. Tak usah Chiang Kun sungkan, mulailah. Toanio, awas serangan. Sambil berkata demikian Chu Bian menyerang dengan pukulan ke arah pundak. Pukulan ini seharusnya menuju ke dada, akan tetapi Chu Bian yang pemalu merasa tidak pantas memukul dada dalam latihan maka memukul pundak. Diam-diam Lucian menjadi gemas. Pemuda ini amat pemalu dan terlalu sopan, pikirnya. Ia segera mengangkat tangannya menangkis, sengaja bergerak perlahan dan lambat. Sebagai seorang ahli silat yang sudah pandai, tentu saja Chu Bian melihat kelambatan ini. Betapapun juga ia seorang panglima muda yang sudah terkenal, tentu saja dalam pertandingan ilmu silat, ia ingin mencari kemenangan. Melihat tangkisan lambat ini, kepalan tangannya dibuka dan ia menangkap lengan Lucian sambil menariknya. Tepat sekali tangannya berhasil mencengkeram kulit lengan yang halus dan hangat. Akan tetapi mendadak sekali pegangan yang erat itu terlepas seakan-akan lengan itu seekor belut atau ular yang licin, dan seakan-akan tulang lengan itu lenyap. Ia kaget sekali. Nah, itulah kegunaan Siakut Hoat, Chiang Kun. Kau boleh menangkapku lagi di mana saja. Tantang Lucian sambil tersenyum. Chu Chiang Kun masih belum mau percaya. Maaf, Toanio, katanya dan ia bergerak maju, kedua tangannya cepat sekali berhasil menangkap kedua lengan Lucian dan kini ia mengerahkan tenaga, jari-jari tangannya mencengkeram. Dengan mulut tetap tersenyum Lucian berkata, yang keras, Chiang Kun, lebih keras lagi. Chu Bian penasaran sekali dan mempererat pegangannya, tidak peduli lagi apakah pegangannya itu akan menyakitkan, bahkan ia lalu mempergunakan cengkeraman dari ilmu silat Eng Jiao Kang, ilmu cakar Garuda. Dengan ilmu ini, ia berani mencengkeram senjata tajam lawan, maka kini memegang lengan halus, dapat dibayangkan betapa kuatnya. Namun tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara lirih dan tahu-tahu kedua lengannya sudah terlepas lagi dari cengkeraman Chu Bian. Hebat! Chu Bian berseru girang. Chu Chiang Kun, kalau hanya mencoba dengan lengan saja, tentu akan dikira bahwa Siakut Hoat hanya dapat dipakai untuk melemaskan tulang lengan. Cobalah sekarang Chiang Kun menangkapku seperti orang menangkap pencuri, boleh Chiang Kun menjepit tubuhku dengan kedua lengan boleh kau rangkul dan jepit. Seketika wajah Chu Bian menjadi merah. Ini, mana saya berani? Ih, Chiang Kun mengapa sungkan-sungkan dan malu-malu? Bukankah kita ini sedang berlatih menguji ilmu? Hayo, lakukanlah jangan ragu-ragu. Sebaiknya Chiang Kun menggunakan ilmu menangkap yang paling kuat, membekuk leherku melalui bawah kedua lenganku ke atas. Berdebar jantung Chu Bian. Di lubuk hatinya ia amat mengagumi wanita ini, kagum akan ilmu kepandaiannya, juga kagum akan kecantikannya. Akan tetapi dia bukanlah seorang pemuda hidung belang, dan ia selalu menjaga kesopanan dan menjaga nama.
Kalau saja ia tidak amat ingin mempelajari Siakut Hoat, agaknya ia akan berkeras menolak. Merangkul seperti itu sama saja dengan memeluk, pikirnya. Aku, tidakkah itu berarti saya berani kurang ajar terhadap Toanio? Ia masih membantah dan ragu-ragu. Makin gemas hati Lucian. Benar-benar seorang pemuda istimewa. Belum pernah ia bertemu dengan pemuda yang begini pemalu dan tahan uji dan kuat menahan perasaan. Chu Chiangkun, bagaimana ini? Aku sedang memberi petunjuk tentang Siakut Hoat yang ingin kau pelajari, mengapa begini saja kau keberatan? Ada apakah terselip dalam hatimu? Makin bingung dan guguplah Chu Bian mendengar ini. Celaka, pikirnya. Keraguanku ini bahkan menimbulkan kesan bahwa memang hatiku memikirkan hal-hal kurang layak. Ia segera melangkah maju dan berkata tegas, baiklah, Toanio. Lucian tersenyum mengejek lalu membalikkan tubuhnya, mengangkat kedua lengannya ke atas, nah, kau bekuklah aku. Chu Bian mendorong kedua lengannya melalui bawah lengan Lucian, lalu membalikkan tangan ke atas dan kedua tangannya bertemu di atas tengkuk Lucian. Jantungnya berdebar makin keras dan pemuda ini memejamkan matanya menggigit bibir. Kasihan sekali pemuda yang hijau ini. Mana ia tidak merasa tersiksa, ketika kedua lengannya merasai kulit leher yang halus, dadanya merapat pada punggung yang lunak, hidungnya dekat sekali dengan rambut yang harum semerbak. Demi kesopanan ia agak mengundurkan tubuhnya dan pelukannya pada leher mengendur. Bagaimana ini? Kalau cara Chiangkun membekuk pencuri selemah ini, tanpa Siakut Hoat sekalipun akan mudah lepas. Jangan sungkan-sungkan, Chiangkun. Atau khawatirkan engkau kalau leherku akan patah? Chu Bian makin bingung dan terpaksa sekali ia mengerahkan tenaga mempererat kedua lengannya yang membekuk leher dan untuk melakukan ini, terpaksa pula ia merapatkan dadanya ke punggung Lucian. Jantungnya berdebar kencang sekali, darahnya berdenyut-denyut dan kepalanya menjadi pening, napasnya terengah-engah. Lucian tersenyum, hampir terkekeh geli. Tentu saja ia dapat merasakan betapa dada bidang dan keras yang merapat punggungnya itu berdenyut-denyut keras, betapa kedua lengan yang berotot dan kuat itu menggigil, betapa napas di belakang tengkuknya itu panas sekali dan terengah-engah. Makin kagumlah ia. Alangkah kuatnya pemuda ini, kuat lahir batin. Tubuhnya kuat, juga batinnya kuat sehingga biarpun nafsu muda yang sudah selayaknya itu masih dapat bertahan dan berusaha menekannya. Yang lebih kuat lagi, Chiangkun. Ia menggoda dan sengaja berlama-lama melepaskan diri sehingga pemuda itu merasa semakin tersiksa. Sudah cukup, Toanio. Lekaslah gunakan Siakut Hoat, kenapa sih Chiangkun terburu-buru? Lucian menggoda terus. Saya khawatir kalau Toanio akan terluka, karena sudah yakin bahwa diam-diam pemuda ini tidak dapat menahan daya tarik kewanitaannya. Lucian lalu berkata, nah, yang kuat, kerahkan tenagamu. Aku akan melepaskan diri. Sambil berkata demikian, ia menggerakkan tubuhnya, menggeliat-geliat dan dengan mudah ia dapat merosot keluar dari pelukan ketat itu. Chu Bian masih berdiri agak membungkuk dengan kedua lengan memeluk seperti tadi. Akan tetapi yang dipeluknya sudah terlepas dan ia masih terengah-engah dan meramkan matanya. Bagaimana, Chiangkun? Lucian tertawa dan menggigit bibir menahan geli. Chu Bian cepat sadar dan ia segera membungkuk dan memberi hormat. Benar-benar Toanio lihai sekali, saya merasa takluk. Dan amat beruntunglah saya akan mendapat bimbingan Toanio dalam mempelajari Siakut Hoat. Chiangkun, ilmu Siakut Hoat mudah, akan tetapi dasarnya harus kuat, seperti kukatakan tadi, berdasarkan penggunaan hawa sakti dalam tubuh yang disalurkan pada sambungan tulang. Untuk mempelajari ini, kita harus berada dalam ruangan tertutup dan biarlah aku membantu penyaluran hawa dalam tubuh Chiangkun agar lebih cepat hasilnya. Sanggupkah Chiangkun? Makin merah muka Chu Bian, akan tetapi ia percaya betul bahwa Toanio ini bersungguh-sungguh hendak melatihnya. Kalau memang caranya demikian, apa mau dikata lagi? Toh ini hanya latihan, demi memenuhi syarat agar berhasil. Baiklah, Toanio, apakah kamar saya cukup memenuhi syarat? Cukuplah, asal di tempat tertutup, jawab Lucian menahan geli hatinya. Mereka lalu meninggalkan taman dan memasuki kamar Chu Bian yang cukup luas dan bersih. Sebuah tempat tidur lebar berdiri di sudut kamar. Lucian tidak mau tergesa-gesa, karena ia tidak ingin membuat pemuda ini terlalu sungkan, malu dan bercuriga. Maka ia berkata, Chiangkun harus duduk bersila menyatukan perhatian dan mengerahkan hawa sakti dalam tubuh. Biar saya yang membantu penyaluran hawa sakti itu.
Akan tetapi agaknya Chiang Kun akan merasa tidak pantas kalau kita berlatih di atas sana itu. Ia menuding ke arah ranjang dan Chu Bian menundukkan muka, tak berani memandang wajah Lucian. Karena itu, biarlah kita duduk bersila di lantai ini saja. Chu Bian tidak berani menjawab. Ia benar-benar merasa amat sungkan dan malu. Selama hidupnya belum pernah ia berdua dengan seorang wanita di dalam kamar, apalagi berada di atas satu ranjang, biarpun hanya bersila. Terserah kepada Toanio, jawabnya dan ia lalu mendahului duduk bersila di atas lantai. Lucian pun duduk bersila di depannya, kemudian wanita itu menempelkan kedua telapak tangannya kepada tangan Chu Bian sambil berkata, "Atur napas, kerahkan tenaga biar nanti aku yang membantumu menyalurkan tenaga ke sambungan-sambungan tulang. Kau menurutlah saja dan lihat hasilnya." Chu Bian mengangguk karena sukarlah baginya mengeluarkan suara setelah kedua tangan mereka saling menempel. Betapa takkan berdebar jantungnya karena tapak tangan yang halus lunak itu menyalurkan hawa mujizat yang seperti membanjir ke dalam tubuhnya membuat tubuhnya penuh getaran-getaran aneh. Dan bau yang semerbak harum itu. Chu Bian cepat memejamkan kedua matanya, mencurahkan perhatiannya dan mengerahkan sinkang, hawa sakti, dalam tubuhnya. Terasa olehnya betapa satu kekuatan hebat yang masuk ke tubuhnya melalui telapak tangan itu menguasai hawa saktinya dan mendorongnya menembus seluruh tulang dalam tubuh. Mula-mula lengan kanannya berbunyi berkeretakan, lalu lengan kiri, kedua kaki, kedua pundak, leher dan punggung. Siakut Hoat dapat membuat tubuh menjadi kecil, tulang-tulang seperti dapat dilipat sehingga kita mudah lolos dari ikatan apapun juga. Lucian berbisik, tanpa menggerakkan tubuh sekalipun kita dapat meloloskan diri dari cengkeraman apa saja. Lihatlah buktinya. Tiba-tiba Chu Bian yang masih meramkan mata itu merasa betapa tulang pundaknya bergoncang, ia tidak melawan karena tadi sudah dipesan, menurut saja. Pundaknya serasa tak bertulang lagi sehingga ia terkejut. "Chu Chiang Kun, lihat hasilnya, buka matamu," kembali Lucian berbisik perlahan. Chu Bian membuka kedua matanya dan terbelalak ia memandang tubuh bagian atas yang tak tertutup apa-apa lagi itu. Kulit yang putih halus memerah terkena sinar lampu, dada yang montok padat dengan lekuk lengkung sempurna. Dia sendiri pun bertelanjang di tubuh bagian atas. Entah bagaimana, baju mereka berdua telah terlepas dan bergantungan di pinggang, sedangkan kedua tangan mereka masih saling menempel dan tak pernah lepas. Pemuda yang selama hidupnya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, tak dapat menahan lagi. Tubuhnya menggetar, mukanya menjadi merah dan terasa panas, dadanya menggelora menyesakkan napas. Kedua tangan Lucian kini memegang kedua tangan pemuda itu dan memijit-mijitnya mesra. "Tak senangkah hatimu karena hasil ini?" Ia berbisik dengan senyum memikat dan mata basah penuh nafsu. Makin berombak dada Chu Bian, ia hanya mengangguk-angguk tanpa dapat berkata apa-apa, matanya tidak berani langsung bertemu pandang dengan Lucian melainkan tak pernah berkedip menatap ke arah dada. Tiba-tiba Lucian tertawa lirih dan menubruknya, merangkul dan menciumnya. Toanio, Chu Bian terengah-engah dan tubuhnya menggigil. Akan tetapi kedua lengannya yang kuat itu memeluk dan mendekap tubuh yang menggerahkan, mendekap sekuat tenaganya sehingga kalau yang dipeluknya itu wanita lain tentu akan remuk-remuk tulang iganya. Akan tetapi Lucian bukannya wanita biasa. Didekap sekuat itu, ia hanya tertawa dan kini ia menoleh ke arah lampu, tampak senyumnya melebar, senyum kemenangan ketika bibirnya meruncing untuk meniup ke arah lampu di sudut kamar sehingga padam. Karena di dalam istana Kaisar Qin muda ini Lucian mengalami penghidupan yang penuh kesenangan di mana ia dapat memuaskan semua nafsunya, hidup bergelimang harta dunia dan kesenangan, maka ia merasa seakan-akan tercapai semua yang menjadi cita-citanya. Sampai 8 tahun ia tinggal di dalam istana, dan selama itu Choa Kim Bue berhasil menyenangkan hatinya dengan pelayanan-pelayanan manis sehingga banyak pula ilmu yang ia turunkan kepada selir raja ini. Bahkan ilmu awet muda ia turunkan pula kepada Choa Kim Bue yang tentu saja menjadi amat girang. Biarpun maklum bahwa wanita yang di dalam istana dikenal sebagai Sianto Anio itu sesungguhnya adalah putri Bengkau Chu yang berjuluk Tok Xiao Kui dan yang menghabiskan pangeran-pangeran dan panglima-panglima muda yang tampan untuk dijadikan kekasihnya, namun raja tidak mau menghalanginya. Hal ini adalah karena hadirnya Lucian di dalam istana itu pun merupakan hal yang menguntungkan. Semenjak ada Lucian di dalam istana, jarang sekali terjadi penyerbuan musuh dan kalaupun ada, tentu akan disapu bersih oleh wanita sakti itu.
Karena istana sudah terjaga dengan adanya Lucian, para panglima yang tadinya bertugas menjaga keselamatan raja, kini memindahkan perhatiannya keluar istana dan mulai membantu melakukan pembersihan dalam kota raja. Banyak sudah mata-mata musuh ditangkap dan dibunuh, bahkan belum lama ini belasan orang pengikut atau anak buah Chow Pak Ong yang masih selalu berusaha merampas kekuasaan, dapat dibasmi habis dalam sebuah kuil kosong di sebelah selatan kota raja. Yang memimpin pembasmian ini adalah Panglima Muda Chu Bian yang kini telah memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silatnya semenjak ia menjadi kekasih Lucian. Panglima muda ini banyak berhasil dalam usaha membasmi musuh, karena dia melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai penduduk biasa, tidak berpakaian sebagai panglima. Dalam penyelidikannya, Chu Bian tahu bahwa komplotan mata-mata yang paling aktif di kota raja adalah gerombolan anak buah Chow Pak Ong atau Kong Lo Senjin, bekas raja muda kerajaan Tang yang masih setia kepada dinasti yang sudah runtuh itu. Dan ia tahu pula bahwa di dalam kota raja terdapat sebuah tempat yang dijadikan tempat pertemuan mereka, di samping kuil kosong di mana ia telah membasmi 13 orang mata-mata belum lama ini. Pada suatu pagi, seorang diri Chu Bian pergi menyelidiki rumah tua di ujung kota yang sunyi sebelah barat itu, berpakaian sebagai seorang penduduk biasa. Goloknya ia sembunyikan di balik baju dan ia mendekati rumah tua itu dengan hati-hati dan menyelinap di antara pohon-pohon di belakang rumah. Biasanya rumah tua ini kosong, akan tetapi tadi ia melihat berkelebatnya bayangan orang melalui jendela yang tidak berdaun lagi itu. Setelah dekat ia mengintai dan terdengar suara orang bercakap-cakap. Ketika ia melihat seorang kakek tua duduk di atas kursi sedang marah-marah kepada seorang laki-laki yang berdiri ketakutan, hatinya tergerak. Siapakah kakek ini, pikirnya. Kakek yang mukanya penuh cambang, pakaiannya longgar dan wajahnya berwibawa. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.